Di sini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Tare Zameen Par, yang disutradarai oleh Aamir Khan yang rilis pada 21 Desember 2007. Film ini menggambarkan perjuangan seorang anak yang merasa tidak dimengerti oleh lingkungannya. Ishan menghadapi tekanan dari keluarga dan sekolah karena kesulitan belajar akibat disleksia. Ketika ia dikirim ke sekolah asrama, ia merasa semakin terisolasi. Kehadiran Ram Sankar Nikum, seorang guru seni, membawa perubahan besar. Dengan pendekatan yang kreatif dan penuh kasih, Nikum mengenali bakat seni Ishan dan membantunya kembali percaya pada dirinya sendiri. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Mumbai, terlihat seorang anak laki-laki yang bernama Ishan Awasthi. Usianya baru 9 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar kelas 3, namun dunia baginya terasa penuh dengan kebingungan dan kekecewaan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang dialaminya. Ishan, dengan imajinasinya yang liar dan bakat seninya yang luar biasa, berjuang untuk memahami dunia akademis yang kaku dan penuh tekanan. Di sekolah, Ishan terus-menerus menjadi bahan cemoohan dan ejekan. Hingga saat gurunya menyuruh Ishan membaca, Ishan tidak bisa malah membaca dengan asal-asalan yang akhirnya ditertawakan oleh teman-temannya dan disuruh gurunya keluar kelas. Seakan itu menjadi musuh baginya, dan setiap pelajaran terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Semua teman-temannya di sekolah menjauhinya, dan bahkan orang tuanya sendiri meragukan kemampuannya. Lalu scene memperlihatkan saat di luar kelas Ishan dengan asiknya menirukan suara hewan, lagi-lagi temanya yang mengetahuinya malah menjadikannya bahan bulian. Setiap hari Ishan menghabiskan waktu untuk bermain. Saat bermain bersama teman lingkungan rumahnya, Ishan tidak sengaja membuat kesalahan yang mengakibatkan temanya mengolokinya dan akhirnya. Setibanya di rumah, teman yang bertengkar dengan Ishan ditemani dengan ibunya mengadu kepada orang tua Ishan, membuat Ishan dimarahi. Ishan mempunyai kakak yang jauh berbeda dengannya. Kakaknya yang dikenal sangat cerdas dan selalu ranking 1 di sekolahnya, hingga kedisiplinan di rumah pun berbeda dengan Ishan. Kakaknya juga hobi bermain tenis yang membuatnya disukai oleh semua orang termasuk orang tuanya. Saat makan pun bisa-bisanya sambil belajar. Berbeda dengan Ishan yang tidak mau belajar dan malas-malasan jika mau berangkat ke sekolah, yang membuat Ishan selalu dibandingkan dengan kakaknya. Padahal Ishan sendiri mempunyai imajinasi melukis yang bagus yang jarang dimiliki oleh anak-anak lainnya. Satu-satunya tempat di mana ia merasa bebas dan bahagia adalah di dunia imajinasinya yang penuh warna, di mana ia bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Lalu scene memperlihatkan Ishan saat ujian matematika. Bukannya mengerjakan, Ishan pun malah berimajinasi, yang membuatnya kehabisan waktu untuk menjawab satu soalnya. Ditambah lagi soal yang dijawabnya salah. सूरज से तीसरे प्लैनेट अर्थ को खींचकर सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट प्लूटो में इंटू कर देना है। Time up. Pada suatu hari ia memutuskan untuk bolos sekolah dan menikmati hal menyenangkan di luar sekolah karena kebahagiaan Ishan sebenarnya adalah saat bisa bebas di luar dengan imajinasinya. Lalu pada malamnya Ishan menceritakan pengalaman bolosnya kepada kakaknya dan meminta kakaknya untuk membuatkan surat izin palsu untuk diberikan kepada gurunya. Namun rencana Ishan tidak berhasil. Pada keesokan harinya, ayah Ishan menemukan surat izin palsu tersebut, yang alhasil ditambah saat Ishan bersama kedua orang tuanya di sekolah. Para guru menjelaskan bahwa Ishan sangat bodoh dalam mengikuti semua pelajaran, ia masih kesulitan membaca dan menulis sehingga kepala sekolah pun tidak bisa lagi membantunya. Mendengar penjelasan dari kepala sekolah ayahnya, Ishan berniat memindahkan Ishan ke sekolah asrama yang jauh dari keluarganya,
berniat agar Ihsan bisa menjadi orang yang lebih disiplin dan bisa belajar dengan giat lagi. Ihsan yang tidak mau memohon kepada ayahnya untuk memberikannya kesempatan lagi. Namun keputusan ayahnya sudah bulat. Lalu pada akhirnya Ihsan pun tetap diantarkan ke sekolah asrama dengan keluarganya. Terasa berat bagi ibu Ihsan melihat anaknya jauh dari dekapannya, namun ibunya tetap harus mengikhlaskan demi kebaikan putranya. Hari-hari dilalui Ihsan di sekolah asrama itu hingga membuat Ihsan menjadi orang pendiam tidak lagi ceria seperti dulu. Lalu Shin memperlihatkan ibu Ihsan ibunya selalu sedih dan selalu memikirkan keadaan Ihsan di sekolah baru. Lalu kembali kepada Ihsan. Di asrama barunya ia mendapatkan perlakuan yang sama seperti di sekolahnya yang lama. Ihsan juga sering dibully dan juga sering dikatakan bodoh oleh temannya dan juga gurunya walaupun hanya kesalahan sepele. Seperti saat Ihsan disuruh untuk mencari titik kecil yang ada di papan tulis, namun Ihsan tidak bisa yang membuat Ihsan dipermalukan di depan teman-temannya. Hari-hari dilalui Ihsan di asrama itu, membuatnya semakin stres dan tertekan. Ihsan juga berhenti melukis dan berkreasi melalui imajinasinya. Raut wajahnya semakin meredup seakan menjerit meminta tolong namun tiada satupun orang yang peduli dengannya. Hingga Ihsan selalu ingin keluar dari sekolah tersebut yang seperti penjara baginya. Hingga suatu hari, angin perubahan membawa seorang guru seni baru bernama Pak Ram, yang mengajar di sekolah asrama Ihsan. Pak Ram, dengan jiwanya yang bebas dan penuh kasih sayang, dan selalu bisa menghibur semua muridnya. Memang beda dengan guru lainnya, Pak Ram mempunyai hati yang lembut dan suka dengan anak-anak, karena memang Pak Ram juga mengajar di panti asuhan yang membuatnya terbiasa dan sangat sabar menghadapi anak-anak yang berkebutuhan. Saat mengajar di sekolah asrama, Pak Ram menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Ihsan. Ia hanya selalu murung di kelasnya. Pak Ram merasa ada yang aneh dengan Ihsan hingga Pak Ram mengecek semua buku Ihsan yang isinya hanyalah coretan-coretan merah. Pak Ram yang mengetahui hal itu langsung mendatangi rumah Ihsan. Sesampainya di sana, Pak Ram meminta izin kepada orang tua Ihsan untuk melihat kamar Ihsan. Betapa terkejutnya Pak Ram yang melihat semua lukisan yang dibuat Ihsan. Imajinasi-imajinasi yang indah membuat Pak Ram terheran. Karena memang anak-anak seumuran Ihsan belum mampu untuk melakukan hal yang sangat indah itu. Pak Ram akhirnya pun melihat potensi terpendam dalam diri Ihsan. Pak Ram yang masih penasaran melihat lagi buku Ihsan di sekolahnya dulu dan benar semua hanyalah berisi coretan merah. Dari itu Pak Ram mengerti apa yang sebenarnya dialami Ihsan. Pak Ram pun menjelaskan semuanya kepada orang tua Ihsan, bahwa Ihsan sebenarnya mengidap penyakit disleksia, suatu penyakit yang membuat seseorang susah membaca, menulis hingga mengeja karena penyakit disleksia membuat huruf dan angka seperti menari-nari di hadapannya, sehingga membuat Ihsan dianggap bodoh. Namun orang tua Ihsan tidak menyadari hal itu, malah tetap menganggap Ihsan anak yang bodoh. Namun saat Pak Ram bertanya apa penyebabnya, orang tua Ihsan hanya terdiam, lalu dijelaskan oleh Pak Ram. D की जगह D तो D की जगह B. एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में confusion. Jadi Ihsan bukan anak yang bodoh, sebenarnya Ihsan adalah anak yang pintar, namun karena penyakitnya ia bingung dalam mengenali huruf. Seperti saat mengeja tulisan pot yang ditulis Ihsan malah top, namun ayah Ihsan malah tidak percaya, yang akhirnya keesokan harinya Pak Ram langsung mendatangi kepala sekolah untuk meminta izin agar Ihsan diizinkan tidak mengikuti pelajaran di sekolah asramanya karena Pak Ram lah yang akan mengajar Ihsan. Kepala sekolah yang mendengar itu meragukan Pak Ram, tapi dengan keteguhan Pak Ram kepala sekolah pun menyetujuinya. Hari mengajar Pak Ram tiba, semua murid diajak untuk belajar di luar kelas untuk membuat kreativitas dari barang di sekitarnya. Dan alangkah terkejutnya Ihsan bisa membuat sesuatu penemuan yang temanya pun terheran dengan apa yang dibuat Ihsan. Pak Ram yang melihatnya merasa bangga dengannya.
Hari demi hari dilalui oleh Ishan dengan kesabaran dan kasih sayang, Parram yang mulai membuka pintu dunia Ishan. Dia menciptakan ruang belajar yang aman dan menyenangkan, di mana Ishan merasa bebas untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Parram mengenalkan Ishan pada berbagai bentuk seni, mendorongnya untuk menjelajahi imajinasinya dan menemukan cara baru untuk berkomunikasi. Perlahan namun pasti, Ishan mulai bangkit dari keterpurukannya. Dia belajar untuk memahami dan menerima disleksia yang dimilikinya, dan dia mulai menemukan kepercayaan diri dalam kemampuannya sendiri. Dunia yang dulunya terasa asing dan penuh permusuhan, kini mulai terbuka dengan keindahan dan keajaiban. Yang membuat Ishan kembali dengan keceriannya dan imajinasinya. Pada akhirnya Parram membuat sebuah perlombaan menggambar yang diikuti oleh semua murid di sekolah asrama dan guru-guru di sana. Acara yang meriah dengan canda tawa yang begitu akrab, guru dan murid seperti teman yang saling melempar tawa dan candaan. Puncaknya Ishan mendapatkan juara 1 di perlombaan itu. Ishan menemukan cara uniknya untuk belajar dan bersinar. Dia menggunakan bakat seninya untuk mengekspresikan pemahamannya tentang dunia, dan karyanya yang luar biasa memukau semua orang yang melihatnya. Dia telah menemukan bintangnya di langit, bintang yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki keberanian untuk bermimpi dan percaya pada diri mereka sendiri. Tare Zaman Par bukan hanya sebuah film, tetapi sebuah kisah inspiratif tentang kekuatan cinta, kasih sayang, dan kepercayaan diri. Film ini mengingatkan kita bahwa setiap anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing, dan tugas kitalah sebagai orang dewasa untuk membantu mereka menemukan dan mengembangkan bakat tersebut. Di luar tembok sekolah dan aturan kaku, terdapat dunia yang penuh dengan keajaiban dan keindahan, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang memiliki keberanian untuk menjelajahinya.